Nah, seperti itu. Pertengkaran ya ini menimbulkan banyak dampak negatif. Ya, banyak sekali dampak negatif yang terjadi ketika seseorang itu bertengkar. Yang pertama, pertengkaran dapat memutuskan silaturahim antar sesama. Yang kedua, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Dan yang ketiga, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, yang pertama, pertengkaran dapat memutuskan tali silaturahim. Jelas, ketika orang itu bertengkar, maka tidak. Ya, salah satu penyebab orang bertengkar adalah penyebab hatinya tidak enak kepada seseorang. Dia merasa terluka, dia merasa dilukai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah jerat tipu setan yang membisiki hati kita untuk tidak suka kepada seseorang sehingga terjadilah suatu pertikaian atau permusuhan. Kemudian pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian. Ketika orang itu sudah bertengkar, individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, maka ya, perdamaian dan persatuan suatu bangsa atau suatu kelompok atau suatu individu ya, itu akan rusak dan tidak harmonis lagi. Ya, kemana-mana itu akan khawatir. Karena apa? Khawatir ketemu musuhnya, ketemu seseorang yang merasa dia tidak suka. Kemudian pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar itu terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Ketika orang itu bertengkar satu sama lain, itu bisa membuat luka dan sampai meninggal dunia. Nah, ini ya, pertengkaran tidak boleh kita lakukan. Ya, ketika kita disakiti seseorang, maka orang yang sangat tinggi derajatnya orang yang bisa memaafkan. Dan orang yang paling tinggi dari orang yang bisa memaafkan adalah orang yang berani meminta maaf terlebih dahulu. Jadi ketika kita disakiti seseorang, maka jangan tinggikan ego kita, tapi rendahkan hati kita. Karena seorang yang beriman itu adalah orang-orang yang suka memaafkan dan suka meminta maaf. Nah, jadi mari kita tata hati kita tata niat kita. Ketika kita disakiti seseorang, maka jangan sampai kita membalas dengan sesuatu yang lebih kejam. Karena itu adalah bukan sifat-sifat orang Islam. Selanjutnya yakni cara menghindari perilaku minuman keras, khamr, berjudi dan bertengkar. Cara menghindari minuman keras yang pertama yakni lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Ya, kita memang tidak boleh milih-milih teman, tapi ketika ada teman yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus menahan diri kita untuk tidak katutan, tidak gengsi dengan orang-orang yang mengajak kita kepada keburukan. Kalau memang ada orang yang mengajak kita atau teman kita mengajak minum atau menghirup sabu atau membuat dosa besar, maka kita harus berani menolak untuk tidak ikut kepada orang tersebut. Yang kedua, lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan, keimanan serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan. Kemudian memperbanyak membaca buku dan mencari referensi betapa bahayanya minuman keras atau khamr. Jadi ketika ada orang-orang yang mengajak kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh agama, maka kita harus berani menolak. Dan lebih baik kalau memang kita tidak bisa mengajak kebaikan, maka janganlah kita menghinanya, janganlah kita mencacinya,
belum barang tentu ketika nantinya orang yang melaksanakan seperti itu akan bertobat dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita doakan agar nantinya orang-orang itu kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak terjerumus untuk mengikuti orang-orang yang mengajak kita mengkonsumsi khamr. Selanjutnya yakni cara menghindari perjudian dan pertengkaran yang bertanam-tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta, hindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan, ya, bergaul dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Cegah bila melihat teman mau berjudi, nasihatilah dengan kata-kata yang baik mereka dengan halus dan bijaksana. Jauhilah tempat-tempat yang berpotensi untuk digunakan berjudi. Mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang istiqomah. Hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kita senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Jadi cara menghindari perjudi dan pertengkaran adalah tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berjudi atau ada teman kita yang mau berjudi, maka kita harus ingat kepada Allah, ya. Jangan sampai kita mengingatkan seseorang dengan sesuatu yang kasar. Ingatkan kalau ada teman yang berjudi, oh itu tidak boleh oleh agama, ya. Jangan dicaci maki dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita disakiti seseorang, ya, mohon ya kita legowo, jangan sampai kita marah dengan semarah-marahnya. Marah itu boleh, tapi ketika kita marah tidak pada tempatnya, itulah yang tidak boleh. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yakni kesimpulan. Kita sudah berada di kesimpulan dari bab minuman keras atau khamr, kemudian judi dan pertengkaran. Ya, minuman keras, judi dan pertengkaran, semuanya itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Oleh karena itu kita sebagai makhluk yang mulia mempunyai hati dan mempunyai akal, maka haruslah dapat untuk memilih dan memilah mana yang perkara yang hak, mana perkara yang baik, dan mana-mana perkara yang batil, agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi kita sebagai seorang manusia yang mulia, mempunyai hati dan mempunyai akal pikiran, ini harus bisa memilih dan memilah mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Khamr itu baik apa tidak, judi itu baik untuk diri kita, keluarga kita atau tidak, pertengkaran itu baik untuk diri kita atau tidak. Kalau kita saling mengalah, ya, kemudian menyadari bahwa diri kita siapa, maka insya Allah hati ini yang dicari manusia adalah ketenangan dalam hati kita. Ya. Orang-orang yang tidak tenang itu adalah orang-orang yang mungkin, ya, di dalam hatinya itu ada suatu penyakit hati. Semoga kita terhindar dari penyakit hati dan menjadi orang-orang yang tenang dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, ya, dalam menjalankan kehidupan dan hidup ini. Semoga apa yang saya jelaskan, kami jelaskan, kita belajar bersama ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas partisipasinya, ya. Mungkin cukup sekian bab ini, ya, part 1 dan bab 2. Ini tentang bab khamr atau minuman keras, judi dan pertengkaran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah
bagi kita semua. Jadi jangan sampai terputus di sini. Semoga ini ilmu yang telah kita pelajari ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nantinya ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, ya saya jelaskan dulu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti insya Allah akan saya kirim dalam bentuk file di grup WA. Nah, ini pertama diskusikan dengan kakak, orang tua, atau keluarga kalian setelah membaca buku offline atau buku digital PAI, ya, atau dengan channel-channel yang lain. Cantumkan apabila kalian melihat channel YouTube atau di web-web punya orang tentang judi dan pertengkaran, kemudian tulislah pengertian judi dan pertengkaran, contoh-contoh judi, bahaya perbuatan judi dan pertengkaran, dan menunjukkan contoh, ya, kan contoh menghindari perilaku judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bacalah Al-Quran, ya, surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis terkait tentang khamr dan minuman keras, judi dan pertengkaran. 91, mohon maaf ya, 91 ya, yang kemarin yang minuman keras itu 90, yang ini 91. Kemudian di foto, ya, atau bentuk JPG dikirim ke grup WA masing-masing dan diberi nama, nomor absen, dan kelas. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.